dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang semoga Allah muliakan. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kitab At-Ta'lim wa Mustaqbalul Mujtama'atil Islamiyah fi Takhtid Al-Israili. Artinya adalah masa depannya pendidikan dan kaum muslimin di perencanaannya Yahudi Israel. Jadi kitab ini ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau membongkar rahasia-rahasia yang selama ini diinginkan oleh Yahudi Israel tentang masa depan pendidikan kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin masa depannya itu mau dibikin seperti apa gitu. Memang kaidahnya dalam Islam, dalam pendidikan Islam itu kaum muslimin tidak hanya disarankan untuk mempelajari syariat-syariatnya saja. Tapi diperlukan orang-orang yang jadi intel gitu. Kalau kita punya intel ya Pak Omar ya, Pak Ridwan intel kita ini. Tahu segala hal gitu. Berita-berita tuh tahu Pak Omar itu. Kita harus tahu apa yang menjadi perencanaan musuh-musuh Islam. Itu harus ada kajiannya tersendiri. Itu salah satu yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya. Seorang da'i pun harus mengetahui perencanaan-perencanaan yang sedang direncanakan musuh kepada Islam dan kaum muslimin. Begitu Pak. Nah, jadi ini sebuah keharusan yang harus kita ketahui juga. Berhubung yang kedua, karena memang tema kita adalah spirit perjuangan Gaza yang akan kita tularkan di perjuangan pendidikan kita di Al-Fatih. Gitu. Subhanallah, ini salah satu bukti Al-Quranul Karim, kebenaran Quranul Karim. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, Nasrani kata Allah, gak akan pernah redo sampai kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Artinya mau bagaimanapun ceritanya orang Nasrani dan Yahudi, mereka itu nggak pernah redo sampai kita mengikuti jejak mereka. Gitu. Kemudian ayat yang lebih parahnya lagi, Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilukum hatta taruddukum an dinikum in istata'u." Allah berfirman, mereka itu akan senantiasa terus-menerus memerangi kalian. Itu bahasa Allah SWT. Untuk apa? Sampai kalian itu murtad dari agama kalian sendiri. Ini istata'u, semampu mereka. Gitu. Jadi artinya Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Nanti kajian asar kita itu tentang Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat tentang Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Biar kita kenal betul nih. Ternyata emang bener lalat itu Yahudi itu. Kata guru kita Ustadz Budi kan gitu. Permasalahan hari ini kaum muslimin itu belum menganggap Yahudi sebagai seekor lalat. Itu kata Ustadz Budi begitu. Nah, dua ayat ini sebagai mukhodimah tentang memang seperti itulah Yahudi dan Nasrani. Tidak pernah redo sampai mereka membuat kita ini mengikuti agama mereka. Sehingga sabda Rasul apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Rasul, kalian itu akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai saatnya mereka masuk ke lubang, jatuh, kalian pun akan terjatuh. Gitu. Dan persis Pak,
tentang tema belajar merdeka, kurikulum merdeka belajar, itu persis 50 tahun sebelumnya Dr. Khalid Ahmad Shantut mengatakan itu kurikulum yang pernah dibuat Amerika di Amerikanya. Itu tulisan Dr. Khalid bukan sekarang ya, tahun-tahun berapa itu. Beliau mengatakan 50 tahun sebelumnya Amerika telah menerapkan kurikulum yang serba bagaimana ngikutin kemauan santrinya gitu. Santri disuruh belajar ini nggak mau, jangan dipaksa. Maunya belajar apa itu, ya udah dikasih. Tuh bayangin kalau kita biarkan anak-anak seperti itu gitu. Kita kan nasihat orang tua kita kadang, bapak nih nak sudah ngerasain manis garam, asin manisnya garam, gimana gitu. Asin asamnya garam. Nasihat orang tua tuh perlu gitu. Sehingga anak baru lahir sudah ingin makan apa? Gorengan gitu. Anak kecil baru lahir udah dikasih minta makan sambal terus dikasih, bahaya gitu. Nah singkat cerita Amerika dengan kegagalannya kemudian kita contoh kurikulum itu. Walaupun memang sebagian kita mengatakan ini kesempatan kaum muslimin untuk membuat kurikulum sendiri kan bebas katanya gitu ya. Memang itu benar juga. Nah sehingga apa yang terjadi Pak? Hari ini peradaban Yahudi. Memang yang dibutuhkan kita saat ini adalah gerakan senyap. Seperti zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kepemimpinan dikuasain oleh musyrikin, apa yang Rasul lakukan? Rasul melakukan apa? Dakwah sirri ya. Itu yang harus kita lakukan juga. Begitu juga misalkan sejarah kaum muslimin dengan kaum muslimin sebenarnya antara dinasti Bani Umayyah dengan dinasti Bani Abbasiyah. Saat di akhir-akhir masa dinasti Bani Umayyah itu kan pemimpinnya zalim luar biasa. Gitu ya. Masih aman nih Bang? Nih baru 5 menit nih, baru mulai nih. Gimana nih Bang? Aman ya? Ibu di atas aman nih, baru 5 menit nih kita mulai. Gitu. Udah ngantuk aja gitu. Taib. Besok mah makan bukanya habis kajian. Wah repot lagi. Itu mah kelaparannya jadi-jadian luar biasa. Nah, dinasti Umayyah itu orang di akhir-akhir masa dinasti Bani Umayyah, orang sudah pusing, Mbak. Pemimpin serba luar biasa. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh dinasti Bani Abbasiyah? Beliau berjalan di bawah tanah gitu. Itu isyarat, istilah itu. Mengkader terus sampai akhirnya memiliki orang-orang dan seterusnya sampai akhirnya menggulingkan berhasil. Kemudian naiklah dinasti Bani Abbasiyah. Dan akhirnya sekarang pun kita perlu yang namanya dakwah Syria, tapi terorganisir, rapih, terus berkembang, terus bergerak, terus seperti itu. Nah yang diinginkan Al-Fatih seperti itu Pak. Bagaimana kita menyelesaikan ukhuwah, kemudian terus mengembangkan, terus lagi bergerak gitu. Karena memang hari ini orang sudah tidak bisa lagi keluar dari sistem Yahudi hari ini. Kecuali mereka yang berani melawan arus. Nah, di mukodimah kitab ini Pak, itu ada 3 hal yang disebutkan oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilan. Yang pertama, Yahudi itu dia dengan kurikulum yang dia bangun ingin memusnahkan umat Islam. Jadi Yahudi ini Pak, cita-cita mereka, ini lihat gini. 3 tahun setelah Yahudi berhasil dideklarasikan di Palestina itu tahun berapa? Ada yang tahu? 1948. 3 tahun setelah itu, serangan pertama yang diluncurkan Yahudi adalah kurikulum. Dia saat menduduki Palestina berhasil, mereka berpikir bagaimana membuat khususnya bangsa Arab tidak mampu lagi berdiri berhadapan dengan Yahudi. Salah satu yang mereka susun adalah menghadirkan kurikulum yang dimasukkan ke masyarakat Arab saat itu. Yang kemudian akhirnya sedikit demi sedikit melemahkan kaum muslimin.
Jadi senjata pertama yang diluncurkan Yahudi adalah membuat kurikulum yang disebarkan ke negeri-negeri Islam. Kemudian mereka dididik dengan pendidikan seperti itu sehingga tidak mampu lagi berdiri berhadapan kepada Yahudi. Itu senjata pertamanya, Pak. Kemudian berikutnya, maka yang diharapkan, kata Dr. Majid Irsan Kilani, para penuntut ilmu itu, para ulama itu, saat menuntut ilmunya tidak perlulah berebut gelar samaha, syekh, al-ustaz, dan seterusnya. Melainkan ia memikirkan bagaimana menyelamatkan masyarakat muslimin yang sudah dibidik dari awal langkah Yahudi untuk dijatuhkan gitu. Nah, kemudian Dr. Majid pun mengatakan bahwasanya jangan sampai kaum muslimin di negara-negara Islam itu sudah karena diiming-imingi dan bantuan dana untuk membangun ini, kemudian akhirnya mau ikut bekerja sama dengan mereka. Hari ini, Pak, Yahudi itu sudah sebesar apa sih berhasil dalam membackup kurikulum di negeri-negeri Islam? Itu kesuksesannya sudah hampir 100%, Pak. Bagaimana kurikulum dibuat suatu negeri Islam gak akan bisa dilakukan di negeri itu tanpa melewati, ibaratnya kalau kita stempel halal, MUI kalau makanan. Itu mereka punya, Pak. Punya timnya di setiap negara-negara Islam, semua kurikulum gak bisa diterapkan di negeri itu sampai melalui tim mereka dari orang-orang Israel. Sampai seperti itu. Dan kita nggak tahu siapa itu kalau di Indonesia gitu yang bermain di situ. Nah, inti dari yang diinginkan oleh Israel di sini cuma membahas tentang 8 hal atau kurang lebihnya 9 hal yang menjadi perencanaan Yahudi terhadap masa depan, pendidikan dan keadaan kaum muslimin. Gitu Pak ya. Cuman ngebahas poin-poinnya sajalah, tidak detail, sehingga berikutnya kita kitab lain kita bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama, Yahudi ingin menghancurkan akidah Islamiyah di jiwa generasi Islam dan memberikan kepada mereka gambaran buruk terhadap Islam itu sendiri. Gitu. Hari ini peristiwa yang terjadi di Rusia, jadi diteror di ibu kota Rusia saat itu. Berita baru-baru ini ya, orang bayaran ternyata meneror di Rusia, orang bayarannya tapi Muslim. Muslim dibayar untuk membuat teror di sana dan ternyata di balik itu ada Ukraina dan seterusnya. Sehingga ada penjelasan dari Abah Putin sendiri bahwasanya mereka sengaja menyewa masyarakat Muslim karena mereka tahu Islam itu bagi Putin di Rusia itu sedang berkembang pesat dan dibiarkan, bahkan didukung sama Putin itu sendiri. Sebenarnya ingin memisahkan antara Rusia dengan Chechnya gitu. Nah, singkat cerita ingin memberikan gambaran buruk tentang Islam. Akhirnya dihadirkanlah orang-orang yang menampilkan Islam-Islam yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat cara Yahudi menghancurkan akidah pada jiwa generasi Muslim. Yang pertama, membuat ragu terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian menyelewengkan sejarah pengumpulan Al-Quran dan hadis. Maka kalau hari ini, kalau kita sudah melihat ada orang yang berbicara, mengkritik tentang pengumpulan Al-Quran dan penulisan hadis, tadwinul hadis, ini orang sudah kejebak gitu. Dalam pemikiran yang diusungkan sama orang-orang Yahudi. Kalau ada orang yang mulai bicara tentang sejarah penulisan Quran seperti apa, sejarah penulisan hadis seperti apa, mulai mengkritiknya, maka ini salah satu korban yang sudah jatuh ke dalam perangkap Yahudi. Kemudian menurunkan keagungan Al-Quran secara tidak langsung. Banyak caranya, Pak. Salah satunya mengurangi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi artinya berarti ini nggak boleh kosong dari rumah tangga Muslim, Pak. Mendidik generasi untuk cinta Quran tuh nggak boleh kendor gitu. Karena itulah usaha Yahudi, Pak, untuk melemahkan kaum muslimin, menurunkan derajat keagungan Al-Quran Karim secara tidak langsung. Jadi saat kita mengkaji ini, itu tuh sekaligus
Kalau dia membuat seperti ini, maka kita harus buat lawannya gitu, Pak. Tadi mereka berusaha untuk menurunkan keagungan Al-Quran, maka itu nggak boleh dilewati oleh keluarga muslim. Saat mendidik anak-anaknya bagaimana harus cinta dan mengagungkan Quran Karim. Salah satunya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Ketika membaca, ajari dia untuk menghadap kiblat. Apalagi hal-hal yang seperti itu perlu dihadirkan gitu. Kemudian ya, mentafsirkan Quran dengan tafsiran yang nyeleneh dan seterusnya. Berikutnya membuat ragu terhadap semua sumber sirah nabawiyah, Pak. Dan menyelewengkan riwayat-riwayat sejarah. Itu yang mereka lakukan tuh, Pak. Sumber-sumber sirah nabawiyah itu mereka membuat riwayat yang kaum muslimin saat membaca ragu akhirnya. Seperti kisah peperangannya Ali dengan Muawiyah, kemudian kisahnya Umar, salah satu istri Rasul dan seterusnya. Maka artinya saat mereka menyerang ini, kita harus bikin tameng. Generasi kita berarti butuh yang namanya pelajaran sirah gitu, dan sejarah-sejarah. Nah kemudian setelahnya adalah melarang generasi Islam untuk dikenali akan pokok-pokok Islam dan usulnya, akidah maksudnya. Itu dilarang keras pembahasan akidah itu. Yang boleh hanyalah tema-tema ibadah dan seterusnya. Membuat ragu terhadap rukun Islam yaitu zakat. Dibuat ragu tentang zakat. Dibuat ragu tentang zakat. Karena kaum muslimin besar, salah satunya karena ada salah satu syariat zakat. Hari ini orang yang mengetahui, yang mau mempraktekkan atau mengamalkan zakat, Pak Didin Hafidudin saat membangun Basnas itu, beliau pernah bilang bahwasannya di Indonesia baru 1%. Baru 1% yang mengamalkan praktek zakat di orang-orang kayanya, baru 1%. Tapi kata Pak Didin Hafidudin, 1% saja sudah banyak orang yang kita gratiskan kesehatannya, gratiskan pendidikannya, bayari hutang dan seterusnya. Itu baru 1%. Bagaimana kalau 3%, 5%, 10% dan seterusnya. Nah, itu tentang zakat. Kemudian dibuat ragu tentang kesucian Masjidil Aqsa. Itu tugas mereka. Membuat kaum muslimin lupa dengan Masjidil Aqsa. Kalau Babe Haikal kan mengatakan hari ini kita karena umrohnya itu Mekah, Madinah, Yordania. Mekah, Madinah, Turki. Mekah, Madinah, mana lagi? Mesir. Bahkan ada yang lebih parah. Mekah, Madinah, kemudian Bangkok. gitu. Waduh repot itu. Baru ibadah udah luntur semua pahala itu. gitu. Iya gitu. Masjidil Aqsa enggak gitu. Mestinya Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan seterusnya. Itu ucapan Babe Haikal. Kemudian mencampurkan akidah Islam dengan akidah Yahudi dan Nasrani. Makanya orang-orang yang tumbuh, gimana ya gitu. Itu akan didukung sama mereka secara tidak langsung. Orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan mepet kepada Yahudi Nasrani, itu akan didukung lah gitu. Akan didukung luar biasa. Kemudian berikutnya, mendoktrin generasi bahwa Islamlah sebab utama ketertinggalannya dunia muslimin. Sampai saya waktu di PT IKI, S2 PT IKI, tapi nggak selesai. Ada dosen S3 dari Turki, S3-nya Turki. Beliau bilang, kaum muslimin kenapa pembahasannya masih toharoh aja, sholat saja. Orang-orang di luar negeri sudah naik ke bulan. Muslimin masih toharoh saja katanya gitu. Bahasa tema-tema seperti itu. Taib, udah habis waktunya? Atau masih ada? Belum ya, masih ada 7 menit lagi. Ini kita baru slide yang keberapa? Slide yang kelima, sedangkan ada 10 slide. Intinya sajalah kita bahas. Berikutnya, mencabut generasi Arab dari sejarahnya, akidahnya, dan geografinya. Pernah kan kita sampaikan, bahwasanya orang Yahudi saat berhasil menduduki Palestina di sana, beliau mengatakan apa? Mereka mengatakan apa? Ini pembalasan Khaybar. Kita akan mengusir
kita akan memberikan 3 pilihan kepada Timur Tengah. 3 pilihan. Siapa yang masih ingat, Pak? Kajian kapan waktu itu kita? Yang pertama adalah menjadi Yahudi. Kemudian yang kedua meninggalkan. Ketiga dimusnahkan. Dimusnahkan semua. 3 pilihannya. Mau enggak jadi Yahudi? Kalau enggak, ya saya kasih waktu untuk keluar dari Jazirah Arab. Kalau tidak, dibasmi gitu. Luar Yahudi itu. Nah, Yahudi ingin agar generasi Arab itu tidak kenal dengan akidahnya, sejarahnya, dan peradabannya. Makanya Pak, itu saya di Mesir itu, dulu syekh-syekh kami bilang, kajian tentang tema Khalid bin Walid itu ada. Abu Ubaidah itu ada Pak. Diajarkan di SD-SD, di SMP-SMP, sejarah Rasul apalagi. Tapi hari ini tema-tema seperti itu udah nggak ada. Itu di Mesir sendiri, di Al-Azhar sendiri, sekolah Islamnya. Udah nggak ada lagi Pak. Begitu. Bahkan sekarang Masjid Al-Azhar tuh ingin dijadikan museum. Padahal itu kan sejarah Islam luar biasa ada di sana. Nah, Yahudi menyusun kurikulum bangsa Arab yang isinya membuat bodoh generasi Islam akan syariatnya sendiri. Makanya kita kagak pernah beres-beres belajar syariat Pak. SD toharo, SMP toharo, SMA nambah toharo sama apalagi. Kagak selesai, fikih ibadah kagak selesai-selesai gitu. Makanya sebenarnya lihat sahabat yang meriwayatkan innal halala bayin wa innal harama bayin wa bainahuma umurun mushtabihat. Siapa itu sahabat siapa? Nu'man Ibnu Bashir. Itu 13 tahun. Dia yang meriwayatkan hadis yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya perkara syubhat, sudah jelas. Usia 13 tahun sudah kenal halal haram. Kalau kita 13 tahun di mana? Anak usia 13 tahun di kita nih sebesar siapa? Ada santri kutab 13 tahun? Ada 13 tahun. Coba tanya halal haram ya. Nah akhirnya orang-orang Yahudi itu sengaja membuat kurikulum di negeri-negeri Islam itu bagaimana membuat muslimin itu bodoh dengan syariatnya sendiri. Sampai akhirnya kita puluhan tahun hadir di majelis tapi gak selesai-selesai gitu. Potong liburan balik lagi kita. Liburan balik lagi ke kitabnya. Semester baru balik lagi seterusnya. Liburan setahun gitu seterusnya. Nah maka ini harus kita hadirkan. Ada majelis generasi diajarin dari A sampai Z tentang syariat Islam. Saya contoh fikih. Ada fikih ibadah. Dalam fikih ibadah ada 8 tema. Selesai nggak tuh kita tentang apa saja 8 tema fikih ibadah? Sok mangga. Ada hadiah Ustaz? Siapa yang bisa menyebutkan 8 tema di fikih ibadah tok? Padahal Islam fikih ada 5 bab. Satu babnya bab ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu Hilman. Temanya 8 apa? Toharoh. Salat. Puasa. Zakat. Haji. Jihad. Hah? Nikah mulu Ustaz Hendra nih. Hah? Ada i'tikaf. Satu lagi? Satu lagi ibadah. Fikih ibadah nih kita nih belum beres-beres. Fikih ibadah. Apa? Satu lagi nih Pak yang bisa sebut kasih hadiah. Ada hadiahnya. Baru 7, satu lagi, sok mangga siapa? Ada hadiahnya nih beneran, seriusan. Hadiahnya ada. Sohib juga ada nih di sini. Satu lagi, fikih ibadah. Fikih ibadah, bukan muamalah. Fikih ibadah, satu lagi apa? Satu lagi nih. Sodako udah termasuk zakat. Saum tadi sudah disebutkan, i'tikaf sudah. Satu lagi. Udah haji umroh.
Tadi fikih jihad sudah. Fikih ibadah. Fikih jihad saja kita belum ya. Ada sekarang di sekolah-sekolah Islam diajarin fikih jihad. Oh ditutup tuh sekolah, disegel polisi. Segel kuning langsung belajar fikih jihad. Satu lagi. Pak Nunu. Hah? Amar ma'ruf. Istiadat. Satu lagi nih fikih ibadah. Pak Fikih. Mana Pak Fikih nih? Fikih jenazah. Itu 8 Pak. Siapa yang sudah selesai? Ada. Itu baru fikih kitab Toharo saja. Ada 11 bab. Fikih Toharo ada 11 bab. Padahal kalau kita rutin belajar setiap hari Pak, 3 bulan selesai. 3 bulan Pak, sekarang usia kita berapa Pak? 3 bulan selesai fikih ibadah doang. 3 bulan. Belajarnya sekali pertemuan setengah jam, pertemuan kedua dalam sehari 1,5 jam sehari. 3 bulan selesai. Belum nanti fikih yang kedua fikih muamalah, 3 bulan selesai. Yang ketiga fikih usroh keluarga, 3 bulan selesai. Yang keempat fikih jinayat, pelanggaran hukum, tindakan kriminal, kisos dan seterusnya. Pelanggaran-pelanggaran biar kita kenal nih ini pelanggaran atau bukan gitu. Biar kita nggak dimainin sama orang Yahudi yang tahu tentang hukum Islam. Nanti mereka tiba-tiba datang, tahu nggak ayat ini bicara tentang hukum ini? Oh ya begitu ya, iya begitu. Diajarin sama Yahudi hukum. Yang kelima politik, siasat syariah. Siapa yang sudah selesai? Itu harus menjadi kurikulum anak setelah SMA selesai. Gak bisa ditipu sama orang Yahudi. Siapa sekarang di mana pendidikan yang menyelesaikan itu? Sederajat SMA selesai. Terus tema akidah gitu. Lagi-lagi temanya apa akidah? Seterusnya lah gitu ya teman-teman. Cara Yahudi, sudah habis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC Ustadz Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.